Saudara-saudara, selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Stefanus. Dan pagi hari ini saya akan share sebuah firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara dan sangat penting buat setiap dari saudara-saudara ya. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah How to know your calling. Bagaimana mengetahui panggilan hidup saudara ya. Bagaimana saya tahu panggilan hidup saya, saudara. Saya percaya ini adalah judul yang sangat penting, dan karena ini pertanyaan yang sering kali anak-anak muda dan orang-orang bertanya pada saya, bagaimana sih Pak Stef, saya tahu panggilan hidup saya penting, saya tahu bahwa saya harus memilih panggilan hidup saya, tapi bagaimana caranya supaya saya tahu, bisa masuk dan tahu pasti bahwa oh ini loh panggilan hidup saya. Jadi saudara, karena itu saudara, pagi hari ini mau share saudara, bagaimana saudara bisa tahu panggilan hidup saudara. Nah, sebelum kita mulai saudara, mari kita berdoa dulu. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita tutup mata dan kita berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan melalui Roh Kudus yang memwahyukan kepada kita kebenaran demi kebenaran dari dalam hatinya kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami tahu Engkau menyertai kami, bahwa Engkau mengasihi kami. Karena itu Tuhan Bapa, aku berdoa ketika firman ini dibagikan, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pengertian kepada kami. Aku berdoa supaya setiap orang dengan firman ini semakin dikuatkan dan tahu akan panggilan hidupnya. Aku berdoa Tuhan, setiap orang secara detail mengenal dirinya sendiri di dalam Engkau, tahu dirinya spesial, dan mengejar panggilan itu, supaya kerajaan-Mu, kehendak-Mu terjadi dalam hidup orang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Jadi saudara, mari kita buka saudara firman Tuhan saudara di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 saudara. Kita akan baca ayat ini karena di dalam ayat ini terkandung beberapa prinsip saudara. Ya, kita baca dulu. Ini adalah ayat dasar kita hari ini. Selain ayat-ayat lainnya, ayat yang paling fundamental buat kita hari ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 18 mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu tertulis semua hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya. Itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Nah saudara, firman Tuhan ini dimulai dengan katakan bahwa Engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kemudian dia mengucap syukur saudara ya. Penulis Mazmur ini mengatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sebelum saya sampaikan yang lainnya saudara, yang pertama saya sampaikan kenapa panggilan itu penting saudara. Pertama saudara, karena saudara itu unik. Setiap saudara unik, spesial, irreplaceable, artinya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan no copy, tidak ada kopinya saudara ya. Alkitab mengatakan, sebab Engkau membentuk buah pinggangku, menenun ya, wave ya. Saudara tahu bahwa kalau saudara menenun itu bukan pekerjaan massal saudara. Allah menenun saudara dalam kandungan ibu saudara. Artinya apa saudara? Setiap saudara ini spesial, tidak bisa digantikan, tidak ada kopinya. Oh ini penting saudara. Banyak orang saudara ya, karena tidak punya jati diri, mereka berusaha menjadi orang lain. Dan saudara tahu, ketika saudara mencoba menjiplak orang lain, saudara berusaha menjadi orang lain, saudara adalah kopi yang sangat-sangat buruk. Ada amin saudara ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengopi orang lain. Ini kesalahan di generasi ini saudara. Generasi ini saudara ya, dunia ini berusaha menjual idola. Ayo ikut idola itu, ikut idola. Ada acara American Idol saudara, idola orang Amerika ya. Semua orang itu punya ingin jadi idola, ingin jadi orang lain saudara. Itu artinya idola saudara. Tapi tahukah saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa justru kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita tidak boleh saudara mengidolakan orang lain. Karena Alkitab mengatakan bahwa tidak ada idol lain, tidak ada idola saudara selain pada Allah.
Kenapa saudara? Karena kita semua diciptakan untuk menjadi serupa dalam Kristus. Dan di dalam Kristus kita menemukan jati diri kita sesungguhnya. Nah, jati diri kita yang sesungguhnya itu membuat kita tahu kita hidup untuk apa, tujuan hidup kita untuk apa. Dan kita menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus. Kita punya tujuan hidup, kita punya calling unik. Tidak seorang pun bisa menggantikan saudara di dunia ini, baik di generasi yang akan datang maupun di generasi sebelumnya. Tidak satu orang pun yang bisa melakukan pekerjaan yang telah Allah berikan buat saudara. Karena saudara cuma ada satu-satunya sepanjang zaman, sepanjang dalam kekekalan, cuma ada satu saudara. Prinsip unik ini penting saudara. Kenapa saudara? Karena keberhasilan kita, karena saudara unik, saudara dan saya itu mahal. Karena saudara dan saya cuma satu-satunya. Nah, saudara menjadi amat mahal ketika saudara menjadi diri saudara sesungguhnya, memenuhi desain saudara, memenuhi panggilan Allah dalam hidup saudara. Nah, saudara kekasih, jadi pertama soal prinsipnya adalah saudara unik. Itu saudara perlu tahu panggilan saudara. Yang kedua saudara, kepuasan hidup kita itu bukan ketika kita punya uang banyak. Saudara, kadang-kadang kita salah kaprah, kita seperti orang dunia. Orang dunia juga salah kaprah. Mereka pikir bahwa ketika mereka punya banyak uang, mereka bahagia. No, saudara. Ya, saudara lihat begitu banyak orang kaya atau orang tidak kaya, sama aja tidak bahagia, saudara. Uang tidak menentukan kebahagiaan saudara. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup yang telah Allah panggil di dalam hidup saudara. Kebahagiaan saudara dan saya terpuas yang ketika kita mencapai desain kita. Si saudara lihat di depan saya ini ada pulpen saudara, ya. Pulpen ini saudara menjadi puas ketika saya pakai untuk menulis saudara. Tapi ketika saya pakai misalnya untuk sebagai sumpit dan sebagainya, ini pulpennya akan misfungsi dan pulpen tidak akan puas. Karena kenapa saudara? Karena dia tidak memenuhi panggilan hidupnya. Demikian juga setiap kita saudara, kita punya tujuan dan panggilan hidup, dan kita akan jadi puas ketika kita memenuhi panggilan hidup kita saudara. Ada amin saudara. Karena itu saudara, penting sekali bagi kita untuk tahu bahwa kepuasan kita adalah ketika kita menemukan panggilan hidup kita. Ada amin. Ketika kita menemukan betapa pentingnya kita ini, apa sih tujuan saya, Allah ciptakan saya. Ada satu quote yang bagus sekali saudara. Ada dua hari yang terpenting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari di mana kita dilahirkan. Hari yang kedua itu apa saudara? Saudara tahu? Bukan hari kita meninggal. Salah saudara. Hari kedua yang terpenting dalam hidup kita adalah ketika kita tahu untuk apa kita diciptakan. Amin saudara. Untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada di dunia ini, apa purpose Allah, itu membuat hidup kita berarti. Ada amin saudara. Dan ketika hidup kita berarti, kita jadi berkat bagi banyak orang. Nah, Alkitab mengatakan saudara, fulfillment dan kepuasan saudara datang ketika saudara melalui panggilan hidup saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengatakan kepada kita saudara, ya, itu arti ayat ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja saudara. Karena Alkitab bilang janganlah orang makan kalau dia tidak bekerja. Jadi saudara, Alkitab mengatakan bukan jangan bekerja, tapi saudara baca baik-baik, dikatakan apa? Jangan khawatir. Ada amin saudara, ya. Jangan khawatir. Kenapa saudara? Karena kita punya Bapa. Nah, dunia ini perlu khawatir saudara. Mereka khawatir apa yang mereka makan, khawatir apa yang mereka minum. Kenapa saudara? Karena dunia ini ada dunia yang fatherless. Di dunia ini mereka tidak punya Bapa. Nah, kita orang-orang yang kenal Tuhan saudara, kita punya Bapa saudara. Kita adalah orang-orang yang punya Bapa. Kita ini punya Bapa di surga yang care. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh rumah, kita butuh uang untuk merawat anak-anak kita. Jangan khawatir, Alkitab mengatakan. Kenapa saudara? Karena rupanya saudara khawatir itu menghalangi kita. Ketika saudara khawatir akan apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, itu akan menghalangi saudara dan saya menemukan panggilan Allah dalam hidup kita. Karena saudara, kita mengatakan bahwa kesusahan sehari cukup sehari. Artinya apa saudara? Oh, kita punya kesusahan hari ini, tapi setelah itu kita harus berserah pada Allah. Kita tidur yang nyenyak, bangun pagi, besok mulai bersyukur pada Allah, karena kita tahu bahwa Allah menyertai kita setiap hari. Ada amin saudara. Dan Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, tetapi saudara katakan bahwa carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah setiap kerajaan yang penting. Pertama saudara, di dalam kerajaan Allah itu adalah rajanya.
Ada amin, saudara. Rajanya Yesus Kristus. Kemudian saudara, komunitasnya adalah gereja Allah. Ada amin, saudara. Jadi saudara, kita harus bertumbuh, sudah berfokus pada Tuhan kita Yesus Kristus dan tertanam dalam sebuah komunitas, yaitu gereja Allah, saudara, supaya kita bisa memenuhi panggilan Allah. Nah, yang kedua, saudara katakan bahwa carilah kebenarannya. Nah, saudara, kebenarannya itu apa, saudara? Kebenarannya itu banyak, saudara, ya. Di dalam Alkitab yang find the truth, saudara, kebenaran kerajaan Allah. Nah, salah satu kebenaran kerajaan Allah yang kita mau pelajari hari ini adalah bahwa saudara adalah spesial, saudara unik, bahwa saudara akan dipuaskan ketika saudara mencapai tujuan Allah menciptakan saudara. Dan ketika saudara mencapai tujuan Allah menciptakan saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka saudara jangan khawatir apa yang kau makan, kau pakai, karena pas saudara semua itu datang kepada engkau, mengejar engkau. Kenapa, saudara? Karena itu spesial, cuma satu-satunya, nggak ada yang lain, saudara. Semua orang yang membutuhkan hal tersebut mencari saudara. Misalnya, contohnya, ya, oh, Tuhan ciptakan saya sebagai pencipta atau pembuat kue coklat yang terbaik. Maka semua yang suka makan kue coklat akan cari saya. Kenapa, saudara? Karena saya spesial. Nggak ada kue coklat seperti saya. Kalau cari kue cheesecake, jangan sama saya, sama orang lain yang juga spesial dalam hal itu. There's only one, saudara. Hanya ada satu, saudara. Nah, demikian pula, saudara, dalam kerajaan Allah, saudara. Ada gembala, banyak gembala yang lain selain saya, saudara. Tapi gembala yang seperti ini cuma satu, saudara. Yang firmannya seperti ini cuma satu. There is very special you and me. Amin, saudara. Saudara harus mengerti itu, ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, statement sangat penting. Kebahagiaan hidup kita bukanlah ketika kita menemukan uang atau harta, saudara, ya. Kebahagiaan hidup kita bahkan bukan ketika kita melayani di gereja Tuhan, bukan, saudara, ya. Dulu saya berpikir ketika orang menemukan Tuhan Yesus, mereka sudah sangat bahagia. Ketika saya menemukan Tuhan Yesus, saya sangat bahagia. Semuanya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kemudian saya melihat orang-orang yang kemudian dalam Tuhan, yang tadinya bahagia mulai menjadi tidak bahagia. Kenapa, saudara? Karena kita diciptakan, saudara, bukan hanya untuk menerima, tapi kita diciptakan juga untuk memberi, saudara. Jadi saudara, kebahagiaan itu bukan hanya karena Allah mengasihi kita. Enggak, saudara. Kalau Allah mengasihi kita, saudara, kita semua sudah Allah kasihi kita, bukan? Amin. Tapi kenapa kadang-kadang saudara kita masih tidak merasa fulfill, tidak merasa penuh di dalam hati kita, saudara? Karena apa, saudara? Karena kita tidak memenuhi tujuan Allah ciptakan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita diciptakan untuk hidup bagi kita sendiri. Kita diciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, untuk fulfill the life, untuk isi, untuk menjadi berarti bagi orang lain. Tapi dengan cara setiap orang masing-masing. Orang-orang menjadi berarti dengan cara masing-masing sesuai desain Allah dalam hidup dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memenuhi tujuan tersebut. Ada amin, saudara? Amin. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara, adalah, terus bagaimana dong, Pastor, saya bisa menemukan panggilan hidup saya? Bagaimana saya bisa tahu panggilan hidup saya? Nah, kita mengatakan dalam firman Tuhan tadi dalam Mazmur 139 ayat 13-18, dikatakan bahwa engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ada amin, saudara? Ya. Hey, halo, saudara, ibu saudara, bapak saudara, orang tua saudara, keluarga saudara, tidak kebetulan. Ada amin? Ya. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang kau perbuat. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa pilih, saudara. Ya, saudara lahir di keluarga apa? Saudara bergender jenis kelamin apa? Saudara lahir dalam strata sosial, kelas sosial seperti apa? Saudara lahir di mana? Dan saudara punya personality, kepribadian seperti apa? Itu saudara nggak bisa pilih. Ada amin, saudara. Ya. Nah, tapi Allah mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku bersyukur akan kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Artinya apa, saudara? Dalam keluarga apapun sudah dilahirkan, dengan bentuk fisik apapun saudara sekarang, entah saudara kulitnya lebih gelap atau lebih putih atau lebih cerah, apakah rambut saudara lurus atau keriting, dalam keluarga apapun, dengan kondisi fisik apapun saudara berada, saudara kekasih di dalam Tuhan, ya, sudah berada karena rencana Allah. Tidak satu pun kebetulan. Ada amin, saudara. Sudah lahir seperti apa, dalam keluarga apa, latar belakang apa, semua itu ada hubungannya dengan panggilan hidup saudara. Dan saudara, ya di sini saya nggak bisa cerita karena terlalu panjang.
Saya mau kasih tahu saudara, saya sudah ngalamin. Dulu saya nggak ngerti saudara, ya. Kalau ada waktu suatu saat saya akan cerita bagaimana semua saudara perjalanan hidup saya, latar belakang saya, apa yang saya alami sebelum saya kenal Tuhan, itu semuanya berhubungan dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya, rencana Tuhan dalam hidup saya. Amin saudara. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, saudara tidak bisa memilih keluarga saudara, saudara tidak bisa memilih bentuk fisik saudara, saudara nggak bisa memilih kepribadian saudara. 3 hal, ya, terutama saudara. Jadi bagaimana sih cara memenuhi panggilan hidup? Pertama saudara, saudara harus mengampuni orang-orang terdekat saudara. Ada amin saudara. Kunci pertama untuk menemukan panggilan hidup kita, kita harus ampuni ayah kita, kita harus ampuni orang tua kita. Ada amin. Karena mereka lah saudara, ada tempat di mana Allah dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, tidak kebetulan. Bahkan mungkin saudara lahir di keluarga di mana ayah yang tidak pedulikan saudara, ibu yang nggak pedulikan saudara, tidak kebetulan saudara. Allah tahu semua itu. Ada amin saudara, ya. Itu ada dalam rencana dan rancangan Allah. Amin saudara. Karena itu saudara, langkah pertama untuk ketahui panggilan hidup kita, saudara harus bersyukur, menerima, jangan ngomel. Ada amin. Jangan ngeluh. Ada amin saudara. Tentang bagaimana latar belakang saudara dan keluarga saudara dan keuangan keluarga saudara, jangan ngeluh. Ada amin. Karena semua itu adalah rencana Allah dalam hidup saudara. Jadi saudara harus ngampunin. Yang kedua saudara harus ngampunin dan menerima diri saudara. Ada amin. Kalau saudara orangnya diam, saudara harus terima itu saudara. Orang introvert, saudara terima. Jangan iri sama orang ekstrovert. Sudah tahu nggak saudara, kenapa saudara di dunia ini saudara, anak-anak muda sekarang itu kosong? Karena saudara mereka kompetitif dengan kepribadian orang lain. Mereka berusaha menjadi orang lain. Semakin saudara berusaha menjadi orang lain, semakin saudara kehilangan warna saudara, semakin saudara tidak berharga, semakin saudara putus asa dalam hidup saudara, semakin saudara akan kosong dalam hidup saudara. Kenapa saudara? Karena saudara semakin jauh dari desainnya Allah dalam hidup saudara. Jangan kompetitif dengan orang lain. Wah, dia hebat matematikanya, biarkan aja sudah dia hebat matematikanya. Saya nggak pinter matematika Pak Sep, saya malu. Karena siapa saudara harus malu? Ya, adalah bodoh saudara kalau seekor ikan ngiri kepada burung karena burung itu bisa terbang. Dia lupa saudara bahwa dia adalah ikan, dia bukan burung. Ada amin. Bahwa ikan memang tidak bisa terbang, tapi burung nggak bisa berenang di laut. Ada amin saudara. Betul? Jadi saudara kalau sudah misalnya diciptakan ini perumpamaan, sudah diciptakan sebagai seekor ikan, saudara mau menjadi burung, itu saudara bodoh. Ada amin. Apalagi membandingkan diri saudara dengan seekor burung. Ada amin saudara ya. Karena saudara adalah ikan. Demikian juga saudara dipanggil spesial. Penuhi kekuatan saudara. Di situ saudara akan menemukan kebahagiaan. Penuhi panggilan hidup saudara. Ada amin saudara. Dan di situ saudara menemukan kepribadian saudara. Ada satu cerita saudara ya. Ada satu anak saudara, saya dan Busia menemukan bahwa anak ini kurang confident saudara memimpin ya. Suka bingung dan sebagainya. Suatu hari saudara dia dapat kesempatan untuk memimpin drama musikal saudara. Tiba-tiba saudara kepribadiannya berubah. Busia sampai bingung, saya sampai bingung saudara. Tiba-tiba jadi dominan sekali, tiba-tiba menjadi sangat tahu apa yang dia harus putuskan. Tiba-tiba leadershipnya jadi kuat sekali saudara. Kenapa saudara? Karena dia menemukan panggilan hidup dia. Saudara ngerti saudara ya. Begitu pentingnya buat saudara untuk temukan panggilan hidup saudara. Nah saudara, yang ketiga, saudara nggak bisa rubah kepribadian saudara. Ada amin ya. Jadi dalam poin pertama ada 3 ABC saudara. Pertama, saudara nggak bisa pilih keluarga saudara. Kedua, saudara saudara nggak bisa pilih kondisi fisik saudara. Saudara harus ngampuni diri saudara. Yang ketiga, saudara tidak bisa merubah personality kepribadian bawaan saudara, aslinya saudara. Ada amin ya. Nah saudara, personalitas saudara itu saudara harus terima. Karena dalam personality saudara ada namanya passion, gairah saudara ya. Gairah saudara. Apa itu gairah saudara? Apa itu passion? Apa itu kerinduan hati? Passion itu adalah sesuatu yang saudara lakukan terus menerus. Kemudian saudara, passion itu saudara, kalau saudara lakukan itu berulang-ulang, saudara tidak peduli apakah sudah dibayar atau tidak dibayar, atau berapa banyak sudah dibayar uangnya. Kemudian ketiga, saudara juga nggak care kalau sudah bekerja overtime, bekerja sampai lembur saudara ya. Itu adalah passion saudara.
Misalnya ya, ada orang suka main TikTok, dia suka sekali, dia jago sekali performance di depan TikTok, saudara. Ya, dia hebat sekali bikin itu. Nah, itu passion dia, saudara. Passion dia adalah hidup berbicara depan orang banyak melalui multimedia. Nah, dia lakukan itu untuk kesenangan, ya, bukan karena cari uang awalnya, ya, bukan karena sesuatu yang dia harus lakukan, bukan, nggak ada urusannya saudara dengan uang. Dan bahkan sudah sampai tengah malam, pagi pun dia masih asik melakukan itu. Kenapa? Saudara, itu adalah passion dia. Dan saudara, dia akan lakukan terus-menerus. Setiap waktu kosong, waktu sepi, dia akan lakukan itu sebagai passion dia, kesukaan dia, lakukan itu terus-menerus, saudara. Kenapa, saudara? Karena itu ada panggilan hidupnya. Ada amin, saudara. Ya, itu panggilan hidupnya. Nah, saudara, seringkali saudara di dunia ini, saya kasih tahu saudara, kenapa di dunia orang tidak bisa memenuhi panggilan hidup mereka? Saya punya passion, tidak menghasilkan uang, kata mereka. Awalnya, saudara, ya, sama kayak saya, saudara. Saya jadi hamba Tuhan. Pertanyaan pertama orang tua, kamu jadi hamba Tuhan, uangnya dari mana? Buktinya, saudara, ya, sudah 20 tahun lebih saya jadi hamba Tuhan, baik-baik aja tuh, saudara. Anak saya udah besar-besar, udah sekolah semua, Tuhan penuhi kebutuhan saya, saudara. Ya, tapi pertanyaan pertama, saudara, orang tua saya waktu itu adalah, uangnya dari mana kamu jadi hamba Tuhan? Untungnya, saudara, ketika pertanyaan itu datang, saudara, saya tidak menyerah, saya tidak give up, saudara. Saya tetap kerjakan passion saya tetap kerjakan kerinduan saya untuk mengembalakan orang. Iya, betul memang, saudara, bahwa saya juga harus bekerja pagi hari, saudara, untuk mencari uang, karena orang tua saya melarang saya untuk full time. Tapi saudara harus tahu, saya tidak pernah meninggalkan passion saya. Setelah kerja, saudara, sore hari saya sama istri pasti pergi menggembalakan. Saudara, sore hari, saudara. Ya. Kemudian, saudara, saya selalu cari waktu untuk mengembalakan orang. Dan saya nggak peduli jarak. Ketika saya harus menggembalakan orang dan orang itu harus ada di Serang, saya nggak peduli. Ya. Saudara kekasih, untung saya nggak nyerah. Banyak orang menyerah karena apa, saudara? Karena nggak ada duitnya. Ya, kalau pertama kali saya menggembalakan juga, saudara, ya, siapa yang mau kasih saya persembahan? Kasih, betul nggak, saudara? Ya kan, jemaat cuma 10-20 orang. Siapa yang tahu saya sebagai gembala? Ya kan? Nah, banyak orang menyerah, saudara, karena nggak ada uangnya. Kemudian apa, saudara? Banyak orang menyerah, nggak ada waktu. Ya, kesibukan. Ya, kerjaan saya sibuk, mesti cari uang sekarang buat istri dan anak. Salah, saudara. Ya, saya nggak cari uang, saudara. Tapi saudara harus tetap kerjakan apa yang Tuhan suruh saudara kerjakan. Ada satu orang teks saya, dia bilang, Pak Step, saya punya pelayanan, saya pengen melayani orang-orang begini. Ya, orang nggak punya uang dan sebagainya. Saya bilang, bagus, kamu punya belas kasihan. Kemudian dia bilang ini, Pak Step, tapi saya kurang uang untuk melayani mereka. Ini masalah, saya nggak punya dana. Saya bilang, salah, saudara. Kalau dana itu menghalangi saudara melakukan passion saudara, maka passion saudara tidak akan pernah bisa tergenapi. Lakukan aja apa yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara bisa lakukan, memberikan uang makan, kasih uang makan 100 orang, kasih 1 orang. Kalau 1 orang pun sudah nggak mampu, kasih dia cuma makan siang. Kalau makan siang pun sudah nggak mampu, kasih dia roti 1 ikat 1 biji gitu. Masa sudah nggak mampu? Apapun yang menjadi passion saudara, saudara harus tetap lakukan, jangan berhenti. Ada amin, saudara. Alasan ketiga, jarak jauh banget, ya. Kota Serang jarak banget. Aduh, saudara kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur banget walaupun waktu saya lakukan ini saya tidak mengerti, saudara, dan tidak ada yang bimbing saya, saudara. Saya lakukan itu, saudara, tanpa sadar dibantu dengan Roh Kudus, dan saya bersyukur banget hari ini, saudara, akan semua yang saya lakukan waktu masih muda saya, saudara, ya. Sudah perhatikan waktu saudara masih muda, saudara, jangan ngejar uang, apalagi, saudara, ya. Aduh, ampun, saudara, ya. Saudara akan kehilangan panggilan hidup saudara. Saya bersyukur, saudara, apa yang saya lakukan waktu muda itu semua, saudara, sehingga hari ini, saudara, saya kasih tahu saudara, hidup saya, saudara, ya, banyak sekali kepuasan yang saya dapat, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang-orang yang berkumpul, orang yang dimenangkan dalam Tuhan, itu passionnya saya, saudara. Ada satu cerita sungguh-sungguh, saudara. Ini cerita sungguh, saudara. Saya pernah diceritakan oleh salah satu hamba Tuhan. Suatu ketika, saudara, seorang hamba Tuhan pergi ketemu seorang Kristen yang sangat-sangat kaya, saudara. Dan orang Kristen ini, saudara, anak Tuhan juga, udah lahir baru, kasih dia lihat semua kekayaannya, pabriknya banyak, usahanya banyak, semuanya banyak banget. Dan hamba Tuhan ini bilang, wow, kamu sungguh diberkati Tuhan.
kamu sungguh bahagia hidupnya. Sudah tahu orang kaya Kristen ini bicara apa? Dia nangis, saudara, ketika mendengar itu. Dia bilang, waktu muda sebenarnya Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan seperti kamu. Tapi waktu itu saya menolak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kerja di dunia, saya mau kekayaan. Dan Tuhan berkati dia. Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia gak bisa melanggar firman-Nya bahwa dia berkati setiap anaknya, saudara. Dengan keuangan ya, tapi tidak bisa dengan kepuasan hati, saudara. Dia nangis. Dia bilang, kalau saya bisa ulang, saya tidak akan pilih ini. Tapi saudara, waktu udah gak ada. Udah terlambat, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan seperti orang itu. Ada amin. Apalagi saudara yang masih muda. Makanya saudara, hari ini saya mau bimbing saudara, supaya saudara berbahagia. Supaya saudara, waktu saudara hari nafas terakhir saudara, sudah menghadap Allah, sudah bilang, Tuhan terima kasih, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah setia dengan apa yang telah kau berikan kepadaku. Ada amin saudara. Ya. Jadi saudara, dengar baik-baik saudara statement ini. If your dream is not big enough to change your decisions and lifestyles, you cannot and will not achieve your dreams. Kalau mimpi saudara, wah saya bermimpi, saya mau bermimpi jadi tukang roti, saya mau bermimpi. Kalau sudah bermimpi jadi tukang roti, saudara harus bangun pagi kan, nggak bisa bangun siang kan, bikin roti, betul nggak? Ya, saudara harus belajar roti, saudara suka kotor di dapur, saudara harus mau panas dekat oven. Wah nggak mau saya nggak bisa bangun pagi, satu kelemahan saya. Kalau mimpi saudara nggak bisa rubah saudara, nggak bisa rubah gaya hidup saudara, keputusan hidup saudara, saudara nggak akan mencapai mimpi saudara. Ada amin saudara. Ya, itu bukan mimpi, namanya bengong. Ada amin saudara. Ya, jadi saudara, kalau saudara punya mimpi, kejar, jangan berhenti. Ada amin. Kalau saudara benar-benar seorang businessman, kejar itu. Ada amin. Bagaimana berdoa kerajaan Allah dalam bisnis itu? Jangan nanggung-nanggung. Kalau saudara suka multimedia, lakukan itu. Kejar passion saudara. Jadi apa yang saya lakukan saudara? Memang saudara, saya nggak bisa kembangkan full time waktu itu. Tapi saudara, saya tidak meninggalkan passion saya. Saya tetap penuhi waktu saya saudara. Dan istri saya tahu bahwa sejak dulu sekarang saudara, sampai sekarang saudara, yang terbesar, waktu terbesar dalam hidup saya adalah untuk memenuhi passion saya, untuk mengembangkan orang. Dari sejak gak punya anak sampai punya anak, sampai dari saudara gak punya apa-apa saudara, sampai sekarang bisa sekolahkan anak saudara, semua saya kerjakan pertama dan terutama adalah memenuhi panggilan hidup saya. Ada amin saudara. Ya, saya pilih pekerjaan, saya harus bekerja karena orang tua saya melarang saya saudara untuk full time. Tapi saya mau berhikmat saudara, saya pilih pekerjaan yang portable, di mana pekerjaan itu tidak menghalangi saya untuk melayani. Tidak satu pun boleh menghalangi panggilan hidup saya. Maka saya bersyukur saudara, saya mau ajaran saudara hari ini, supaya saudara suatu saat menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin saudara. Ya. Jadi poin pertama tadi saudara, tentang mengerti panggilan hidup saudara. Saudara harus tahu bahwa saudara dilahirkan dengan panggilan hidup saudara, itu ada DNA saudara. Ya. Karena itu saudara, poin A, saudara nggak bisa merubah keluarga saudara. Saudara harus mengampuni dan menerima mereka. Jangan pernah menyesal. Saudara nggak bisa merubah fisik saudara. Saudara harus mengampuni diri saudara sendiri, menerima diri saudara sendiri. Itu poin B. Poin J, saudara nggak bisa merubah personalitas dan kerinduan hati saudara. Maka saudara harus mengejar kerinduan hati saudara. Jangan lepaskan itu karena saudara nggak punya uang, karena saudara nggak punya waktu, atau karena jaraknya jauh, karena saudara capek. Amin saudara. Karena saudara harus berani mengejar mimpi saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan dalam diri kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada amin? Ya. The will to do di Alkitab dibilang. Di dalam bahasa Inggris, karena Alkitab berkata bahwa to will and to work saudara. Saudara punya kemampuan, keinginan saudara, dan kerinduan untuk melakukan keinginan saudara. Itu semua datangnya dari Allah. Ada amin saudara? Ya. Saya bekerja di kayu saudara. Saya punya tukang kayu itu lucu sekali. Dia bilang gini, dia sekolah teknik saudara, tapi setelah dia lulus dari sekolah teknik, dia bisa kerja di tukang batu, semua kerja tukang lain-lain saudara. Kemudian dia pakai istilah gini, tapi Pak, saya paling suka kerja di kayu, karena kalau saya bekerja di kayu ini, tangan saya ini bisa berpikir, ya, soalnya tangan dia punya otak saudara. Tangan saya ini bisa berpikir. Jadi saudara, dia masuk khususin diri di bidang perkayuan karena tangan dia tuh ahli di perkayuan. Memang itu panggilan hidup dia, saudara. Itu di situ uangnya, dari situ uangnya mengalir, saudara.
Ya. Jadi saudara tanya, oh Pak apakah orang yang gak kenal Tuhan juga punya panggilan hidup? Yes, semua kita punya panggilan hidup. Amin. Hanya ketika orang gak kenal Tuhan, saudara, terkadang mereka pakai panggilan hidup mereka untuk kekeliruan, untuk hawa nafsu. Itu aja bedanya, saudara. Atau untuk tujuan yang salah. Tapi semua kita punya calling, punya tujuan dan panggilan hidup. Amin. Karena itu saudara, poin kedua saudara, panggilan hidup kita adalah saudara harus dalam Tuhan. Ada amin? Ya. Di dalam Efesus 2 ayat ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin, saudara? Ya. Jadi saudara, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus setelah kita lahir baru, saudara. Itu maksudnya, saudara. Ya. Yang pertama, saudara, karena ini buatan Allah. Kita itu buatan Allah. Ada amin. Semua orang buatan Allah, bukan cuma kita. Orang percaya, orang tidak percaya pun, saudara, ada orang buatan Allah. Tapi yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Yang kedua dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus, saudara. Artinya saudara, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus adalah orang-orang lahir baru. Orang perjanjian lama, kita diciptakan dalam Kristus Yesus karena Kristus belum bangkit untuk menebus dosa mereka. Nanti bicara kita, saudara, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, saudara, untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Kita harus lahir baru. Ada amin. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan, dikatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, semua kita ini dilahirkan sudah di dunia ini melalui keluarga. Kita punya orang tua, punya ayah dan ibu. Demikian pula saudara, secara rohani, saudara, kita dilahirkan dalam sebuah keluarga rohani. Ada amin. Ya. Artinya apa, saudara? Kita harus punya komitmen. Ada amin, saudara. Jangan pindah-pindah gereja. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara pindah-pindah gereja, saudara melayani orang berbeda-beda, orang tidak akan kenal saudara, dan saudara tidak akan mengenal orang itu. Akibatnya saudara, orang tidak tahu kelemahan saudara dan tidak bisa membentuk karakter saudara, sehingga membantu saudara memenuhi panggilan hidup saudara. Dan kalau saudara pindah-pindah tempat, saudara nggak kelihatan saudara panggilan hidup saudara. Kalau saya di dalam tempat yang sama, saudara, saya akan menemukan panggilan hidup saya. Kenapa, saudara? Karena itu menuju kepada poin ketiga. Ketika saya tinggal di tempat yang sama, saya berfungsi. Ada amin, saudara. Ya. Kita coba pindah ke poin ketiga lebih dulu, saudara. Berfungsi, saudara. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, saudara. Ya. Dikatakan bahwa kita ini tubuh Kristus. Ada amin, saudara. Ya. Rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudara lihat nggak, saudara? Di situ penting sekali kita punya komitmen. Kita harus di bawah otoritas. Kita harus punya saudara seiman. Ada amin, saudara. Kita nggak bisa hidup liar, saudara. Seperti orang yang tidak punya keluarga rohani. Ada amin, saudara. Allah selalu mementingkan kita untuk jadi bagian dari keluarga. Seringkali ada pertanyaan begini, saudara. Emangnya di gereja lain nggak ada Tuhan? Masalahnya, saudara, bukan di gereja lain nggak punya Tuhan. Masalahnya Tuhan tidak suruh kita masuk ke semua gereja. Ada amin, saudara. Ya kan ada tangan, saudara. Saya kasih contoh, saudara, ya. Ini adalah jari. Betul, saudara? Jari adalah tubuh. Betul? Jari ini adalah tubuh saya. Ada amin, saudara. Telinga juga adalah tubuh. Betul nggak, saudara? Semuanya tubuh. Betul nggak, saudara? Ya. Di dalam jari ini ada kehidupan. Di dalam telinga ini ada darah yang sama. Ada kehidupan. Betul? Dengan kata lain saya katakan bahwa di sini ada darah. Di sini ada darah Kristus. Ada Kristus. Contohnya ini sebagai sebuah perumpamaan. Di dalam tubuh saya sudah jarinya ada Kristus. Di telinga saya ini ada darah juga, ada Kristus di situ. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah jari ini boleh pindah tukar tempat sama telinga? Ketika jari ini ditaruh di sini, nggak berfungsi lagi. Demikian pula ketika telinga taruh di sini, jadi mengganggu. Demikian juga saudara, ketika kita dalam keluarga Allah, saudara, Allah yang menentukan kita di mana, di gereja mana kita berada, kita bisa lahir dan kita bertumbuh. Dengan jelas lagi sudah kita lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti apa, saudara? Yang dikehendakinya. Ada amin. Bukan kehendak kita. Ada amin. Ada kehendak Allah. Kita tempatkan dalam sebuah keluarga Allah.
Ada amin, saudara. Ya. Dan kita punya komitmen di sana, kita bertumbuh di sana. Ada amin. Ya. Nah, jadi saudara kekasih dalam Tuhan, saudara harus punya komitmen, mesti di bawah otoritas, mesti punya saudara seiman. Itu poin kedua, saudara dalam Tuhan. Dan saudara berfungsi. Berfungsi. Bagaimana cara berfungsi? Apa artinya berfungsi, saudara? Pak Sep, saya nggak tahu panggilan hidup saya. Bagaimana cara saya berfungsi kalau saya belum tahu panggilan hidup saya? Begini caranya, saudara. Lihat kebutuhan dalam gerejamu. Ada amin? Lihat di gerejamu ada kebutuhan apa? Wah, ada sampah di sini, nggak ada yang bersihin. Daripada saudara marah-marah tujuh ini semua nih asyir nggak berfungsi nih. Ya saudara ngomel, sudah nggak bersyukur, sudah bersalah depan Tuhan, nanti ngomong sembarangan berbuat dosa. Lebih baik saudara yang bersihin, sudah berfungsi. Ada amin, saudara. Ya, wah ada orang baru nggak ada yang sambut. Ada orang nangis di pojok nggak ada yang doain. Kenapa, saudara? Karena orang yang pertama yang melihat kebutuhan itu adalah orang yang ditunjuk Allah untuk memenuhi kebutuhan itu. Ada amin, saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak semua orang bisa melihat kebutuhan yang saudara lihat. Tahukah saudara bahwa semua kita punya karunia motivasi yang berbeda-beda? Kadang-kadang ada satu kebutuhan yang orang lain nggak bisa lihat seperti saudara lihat, dan saudara bisa lihat kebutuhan itu. Jangan marah karena orang lain nggak bisa lihat. Dia memang benar-benar nggak bisa lihat, saudara. Daripada saudara menghakimi dia, pertama-tama yang harus saudara lakukan adalah penuhi aja kebutuhan itu. Ada amin. Lalu ajarin dia, bro, tadi ada orang nangis, perlu diperhatikan, didoakan. Tapi saudara jangan marah dan kesel. Kenapa saya terus sih, bukan dia? Karena saudara ditunjuk oleh Allah untuk melakukan tugasnya. Ada amin, saudara ya. Contohnya saya nih ditentukan Allah jadi pemimpin, saudara. Dulu saudara suka ngomel banget. Kenapa sih gak ada yang punya inisiatif? Kenapa gak ada yang lihat masalah seperti yang saya lihat? Kemudian saya dapat kebenaran ini. Allah bilang, seorang pemimpin adalah yang memimpin dengan rajin. Memang saya ditentukan oleh Allah untuk jadi pemimpin, maka saya melihat dulu masalah yang orang lain belum bisa melihat. Ada amin, saudara. Ya. Daripada saya mengeluh, kesal, saudara, saya lebih baik rajin penuhi panggilan saya, tanggung jawab saya depan Allah. Dan ketika saya memenuhi panggilan saya depan Allah, semua orang bisa berfungsi. Nah, saudara, ketika saudara memenuhi sebuah kebutuhan dalam gereja saudara, perlahan-lahan saudara, orang akan melihat panggilan hidup saudara. Kenapa, saudara? Karena panggilan hidup kita selalu memberkati orang lain. Saya ulangi lagi, panggilan hidup kita selalu memberkati orang lain. Saya kasih tahu lagi sekali lagi, saudara. Panggilan hidup kita selalu memberkati orang lain. Passion kita selalu memberkati ada orang lain. Ada amin, saudara. Ya, dulu saudara, waktu saya masih kecil, saya punya passion, saya suka kumpulin perangko, barang-barang yang bagus, yang antik-antik, ya, yang saya tahu harganya akan naik. Saya suka banget kumpulin itu, saudara. Kemudian, saudara, suatu hari, saudara, saya jadi pastor, saya kumpulin, saya suka ketemu orang yang punya hati memimpin, punya karunia rohani yang luar biasa. Kemudian saya tahu, saudara, bahwa passion saya, saudara, adalah investasi, saudara, di hal-hal yang berharga, hal-hal yang mahal, hal-hal yang jarang orang lain cari, yang ditemukan. Termasuk, saudara, di dalam investasi orang-orang yang punya karunia pemimpin. Itu kerinduan hati saya, itu panggilan hidup saya, saudara. Amin. Nah, tapi saudara, saya harus berfungsi, saudara, saya harus penuhi semua kebutuhan. Saya jadi asyir pernah, saudara, bagian dari sound equipment pernah, ya. Pemimpin sel pernah, ya. Semua saya lakukan. Doain orang sakit pernah, ngusir setan pernah, mengajar pernah, bernubuat pernah, ya. Saya lakukan semuanya di mana ada kebutuhan. Tetapi saudara tahu nggak? Ketika saya lakukan kebutuhan itu, saudara, ya, lama-lama sudah panggilan hidup saya jadi tajam. Jadi saya tahu panggilan hidup saya. Contohnya, saudara, ya. Sampai sekarang saudara nggak ada orang bilang, Pak Sep, nubuatannya hebat banget, tajam banget, tuh nggak ada, saudara, ya. Saya belum pernah dengar sih, seingat saya orang bilang Pak Sep luar biasa banget nubuatannya. Kalau nubuatan cari Pak Sep tuh nggak ada, saudara, ya. Tapi saudara, kalau udah pengajaran, wah, orang seringkali bilang, wah, khotbahnya diberkatin, sangat memberkatin saya. Kenapa, saudara? Karena itu panggilan hidup saya. Jadi, wah, saya tetap bernubuat, saudara. Tapi sudah lama-lama ketika saya lakukan terus-menerus menulis setiap panggilan, akhirnya sudah saya mulai diarahkan oleh Roh Kudus kemana panggilan hidup saya. Demikian juga, saudara, kalau sudah terus memenuhi kebutuhan, lama-lama, saudara akan temukan, ternyata saya lebih hebat ngusir setannya. Saya lebih suka ngusir setan seperti Pastor Coeng, ya. Oh, saya lebih suka bernubuat. Oh, saya lebih suka melayani orang sakit. Oh, saya lebih suka menggembalakan orang. Oh, saya lebih suka mengajar, ya.
Kita di gereja kita ada satu acara saudara, pengajaran tentang bisnis saudara ya. Ada seorang profesor yang orang Kristen juga dari gereja lain yang melayani di kelas itu, yang online Zoom saudara ya. Dan tahu saudara ya, ketika saya masuk kelas itu saudara, kita yang ikut cuma 3 orang, tapi saya lihat profesor itu sudah mengajar seperti di depan saudara ya, ratusan orang, semangat ngomongnya. Kenapa saudara? Karena itu adalah passionnya untuk mengajar. Amin saudara ya. Nah, jadi saudara, lama-lama saudara temukan passion saudara. Ketika saudara memenuhi kebutuhan orang lain, itu kuncinya saudara akan temukan panggilan hidup saudara. Lama-lama orang kan tahu saudara. Amin. Orang tahu saudara. Woi, kalau kamu mau cari coklat yang enak, tanya Pak Step. Contoh ya, misalnya ya. Oh, kalau mau belajar tentang musik ya, cari gitar yang bagus, cari Pak Arthur yang tahu gitar yang bagus. Apa ya? Karena saudara, orang-orang akan mengenal passion saudara, orang akan tahu spesialisasi saudara, dan saudara juga semakin diberkati melayani itu. Amin. Tapi saudara, sebelum saudara temukan spesifikasi saudara, saudara harus penuhi semua kebutuhan yang saudara lihat. Amin. Yang keempat saudara, setia dalam amanat agung. Amin saudara. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan begini saudara. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan karena itu pergilah. Sudah, perintah ini adalah amanat agung. Bukan saran agung, bukan pendapat agung, tapi perintah amanat agung. Dan perintah ini ditujukan kepada semua orang percaya. Bukan hanya gembala, bukan hanya hamba Tuhan yang full time, bukan. Memang tidak semua kita bisa full time, tapi Alkitab mengharuskan kita semua full heart, saudara. Sepenuh hati. Ada amin, saudara. Kita semua harus full heart, sepenuh hati, saudara, dalam melayani Tuhan. Kita semua harus pergi menginjil. Kita harus semua pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Hanya beda caranya. Kalau saya pergi menginjil, saudara, saya menjadikan semua bangsa muridnya. Saya menjadi kesaksian melalui pelayanan saya di gereja. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara menjadikan semua bangsa muridnya, memuridkan orang, memenangkan orang melalui bisnis saudara, melalui multimedia, melalui politik, melalui dunia keuangan atau dunia olahraga. Saudara akan masuk dalam hidup orang lain, dan melalui itu saudara memuliakan nama Tuhan dan membawa mereka mengenal Kristus. Dan ketika orang tanya, oh kenapa kamu bisa hebat banget olahraganya, kenapa kamu bisa menang? Karena saya mengenal Kristus. Dan saudara membawa dampak bagi orang lain. Ada amin saudara. Tetapi perintah untuk menginjil dan menjadikan bangsa muridnya adalah perintah untuk semua orang Kristen tanpa kecuali. Saya ulangi lagi saudara, perintah amanat agung untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya adalah perintah untuk semua orang percaya. Karena itu adalah pekerjaan panggilan utama kita. Nggak peduli apa saya gembala, atau saya businessman, atau saya seorang content provider, apapun pekerjaan saya, apakah saya seorang penari, apakah saya seorang dokter, semuanya saudara, tujuan hidup saya adalah memuliakan namanya dengan cara memberikan Injilnya, melalui bidang di mana saya berada, melalui komunitas di mana saya hidup dalam masyarakat, menjadi garam bagi mereka, memberikan Injil di situ dan memuridkan mereka di situ, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang percaya, lahir baru mengenal Kristus dan menjadi murid Kristus yang berikutnya, dan dengan demikian kerajaan Allah diperlebar. Nah saudara, kita semua harus melakukan itu. Ada amin saudara ya. Nggak bisa saudara bilang, oh saya kalau kerja ya kerja, hari Minggu saya ke gereja, saya baru pelayanan. Itu konsep dari mana saudara? Saudara, begitu jadi anak Allah, peperangan rohani itu dari Senin sampai Minggu. Betul nggak saudara? Sudah, Senin sampai Minggu perlu hidup dalam terang. Berarti Senin sampai Minggu kita semua butuh Tuhan. Siapa bilang saudara ada yang bekerja di sekuler, ada yang bekerja di gereja? Nggak ada itu saudara. Kita semua ini ngalamin peperangan rohani. Nggak peduli saudara ada dimanapun. Begitu saudara bilang, saya anak Allah, saya percaya Yesus, iblis menyerang saudara. Nggak peduli saudara itu dokter, saudara itu pengacara, saudara itu hakim, saudara mengalami peperangan rohani dimanapun saudara berada. Dan saudara di tempat itu saudara juga harus memberikan Injil, karena itu peperangan itu kehidupan kita. Ada amin saudara. Jadi nggak ada bedanya saudara. Bedanya saudara seorang pastor melayani di gereja, fokus utamanya melayani memperlengkapi orang kudus untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Sedangkan saudara-saudara yang tidak dipanggil sebagai pastor, tidak melayani gunung gereja, sudah melayani gereja gunung yang lain, tapi penginjilan
amanat agung, pemuritan, sama aja, nggak berbeda, saudara. Dan ketika kita melakukan itu, saudara, Allah akan memberkati kita. Kalau memang gunung itu adalah gunung bisnis saudara, Allah akan bukakan channel buat saudara. Karena semua saudara harus dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Betul nggak saudara? Ya, saudara senang banget nih, saya mau ujian skripsi. Oh saudara ya, saudara berdoa, ya kan? Oh saudara, semua ini saudara ya dari Dia, ya kemenangan dari Dia. Lalu saudara berdoa, oh saya sampai skripsi, Tuhan jawab, berikan saya hikmat untuk menjawab oleh Dia. Setelah lulus saudara, ya teman kamu tanya, kenapa kamu lulus? Kamu pinter ya? Kebetulan itu. Salah saudara. Saudara jawab, iya saya bisa skripsi saya lulus itu karena Allah menjawab doa saya kepada Dia. Ada amin saudara, ya. Itu ayatnya sudah di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara, ya. Saya berdoa saudara, firman Tuhan hari ini memberkati saudara, memberikan gambaran kepada saudara, ya. Bagaimana saudara bisa memenuhi panggilan hidup saudara, bagaimana saudara bisa semakin tajam mengetahui panggilan hidup saudara. Dan saudara, dalam firman berikutnya saudara, ya, saya akan bagi saudara bagaimana saudara perjalanan Yusuf memenuhi panggilan hidupnya, dan kita bisa belajar dari situ saudara. Ada amin saudara. Tapi firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Saya percaya saudara diberkatin, dan saya berdoa supaya benih ini bertumbuh dalam hati saudara 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan sudah menjadi puas karena sudah memenuhi panggilan hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain kali. God bless you. Great is thy power.